Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang niat belajar. Wajib adanya niat saat belajar, sebab niat itu menjadi pokok di segala keadaan atau kondisi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niatnya. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, banyak amal perbuatan yang dibentuk amal dunia lalu menjadi amal akhirat karena bagusnya niat, dan banyak pula amal yang berbentuk amal akhirat kemudian menjadi amal dunia karena jeleknya niat. Di waktu belajar hendaklah berniat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan akhirat, memerangi kebodohan sendiri dan segenap kaum bodoh, mengembangkan agama dan melanggengkan Islam, sebab kelanggengan Islam itu bisa diwujudkan dengan ilmu. Zuhud dan takwa pun tidak sah jika tanpa berdasar ilmu. Al-Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin Sahibul Hidayah menyairkan sebuah syair gubahan sebagian ulama. Dahsyatnya kerusakan adalah orang alim tak memperdulikan ilmunya. Lebih dahsyat dari itu adalah orang bodoh yang melakukan ibadah tidak tahu sah dan tidaknya. Keduanya menjadi fitnah yang amat besar bagi orang yang berpegangan dengan keduanya sebagai dasar agama. Dan hendaklah dalam menuntut ilmu untuk selalu mensyukuri nikmat yang merupakan akal dan sehatnya badan. Dalam belajar, jangan diniatkan untuk mencari pengaruh dan tidak pula untuk mencari harta dunia, kehormatan di depan pemimpin atau yang lainnya. Syekh Muhammad Ibnul Hasan rahimallahu ta'ala berkata, andaikan seluruh manusia itu menjadi budak belianku, niscaya aku merdekakan seluruhnya, dan aku akan bebaskan diriku dari waris wala mereka. Siapa saja telah merasakan kelezatan ilmu dan amal, maka semakin kecillah kegemarannya akan harta benda dunia yang berada di sisi manusia. Al-Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustad Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail Al-Safar Al-Ansari membacakan syair untuk kami, tulisan milik Imam Abi Hanifah rahimallahu ta'ala. Seorang yang menuntut ilmu karena akhirat, maka dia akan memperoleh keutamaan yang berupa petunjuk atas agama yang lurus. Aduh, meruginya penuntut ilmu karena untuk memperoleh keutamaan dari sesama manusia, terkecuali jika dalam meraih jabatan itu demi amar ma'ruf nahi mungkar, memperjuangkan kebenaran dan meluhurkan agama, bukan untuk keperluan hawa nafsu sendiri, maka hal itu diperbolehkan sebatas kadar yang bisa digunakan untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Penuntut ilmu hendaknya memperhatikan belajarnya, karena sesungguhnya seorang pelajar mempelajari sebuah ilmu dengan banyak kesulitan, maka jangan sampai memalingkan ilmunya untuk dunia yang rendah dan fana. Syair menyebutkan, dunia itu paling sedikit hal yang sedikit. Pecintanya pun lebih hina dina dari hal-hal yang hina. Sihir dunia membuat orang tuli dan buta, mereka semua bingung tanpa petunjuk. Itulah bunyi daripada syair. Orang berilmu hendaklah jangan membuat dirinya sendiri menjadi hina lantaran tamak terhadap sesuatu yang tidak semestinya, dan menjaga diri dari hal-hal yang membuat rendah ilmu dan ahlinya. Dan jadilah orang yang selalu rendah diri. Rendah diri yang dimaksud adalah sebuah sifat antara sifat sombong dan menghinakan diri, dan menjaga diri dari perkara haram juga seperti itu. Hal tersebut bisa diketahui lebih jauh dalam kitab akhlak Al-Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustad yang menjadi pilar agama Islam, yang dikenal dengan nama Al-Adib Al-Mukhtar, menyairkan sebuah syair karangannya. Sesungguhnya
Merendahkan diri itu sebagian dari budinya orang yang bertakwa. Dengannya orang yang bertakwa naik derajat keluhurannya. Sebagian dari hal yang mengherankan adalah ajaibnya orang bodoh akan kondisi dirinya. Apakah dia beruntung atau celaka? Bagaimanakah umur atau ruhnya akan berakhir di hari kematiannya? Apakah merugi atau beruntung? Kibir adalah sifat Allah Subhanahu wa taala khusus untuknya. Maka sungguh jauhilah sifat itu dan takutlah kamu. Imam Abu Hanifah berkata kepada sahabat-sahabatnya, agungkanlah surban kalian dan longgarkanlah dengan baju kalian. Perkataan ini dikemukakan agar supaya ilmu dan ahli ilmu tidak terpandang remeh. Sebaiknya pelajar bisa mendapatkan buku wasiat tulisan Imam Abu Hanifah yang tadinya untuk Imam Yusuf bin Khalid As-Simti sewaktu pulang untuk kembali ke tengah-tengah keluarganya, dan buku ini bisa didapatkan oleh yang mau mencarinya. Guru kita Al-Syekh Al-Imam yang menjadi petunjuk bagi para imam, Ali ibnu Abu Bakar, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan ruhnya yang mulia, memerintahkanku untuk menulis kitab tersebut ketika ingin kembali ke daerahku, dan aku pun melakukannya. Haruslah bagi seorang guru atau mufti dalam berbaur dengan masyarakat untuk berpegangan pada kitab tersebut.